Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah yang NIM 221010201024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Puspatrinanda dengan NIM 221010201074 dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai teknik sampel yang kami ambil dari Fakultas Pertanian di Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kandi dengan NIM 221010201165, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Teknik sampling pada penelitian kali ini kami mengambil mahasiswa S1 Fakultas Pertanian di Universitas Syah Kuala, yang dimana Fakultas Pertanian ini terdiri dari 10 prodi. Yang pertama itu ada agroteknologi yang mahasiswanya itu berjumlah sebanyak 305 mahasiswa. Yang kedua ada agribisnis sebanyak 374 mahasiswa, dan yang ketiga itu ada peternakan sebanyak 336 mahasiswa. Lalu ada teknologi hasil pertanian sebanyak 261 mahasiswa, dan kemudian ada teknik pertanian sebanyak 337 mahasiswa. Lalu berikutnya ada ilmu tanah sebanyak 231 mahasiswa, dan berikutnya ada proteksi tanaman sebanyak 173 mahasiswa. Berikutnya ada prodi kehutanan sebanyak 219 mahasiswa. Lalu ada prodi agroteknologi yang alamatnya di Gayo Luas sebanyak 61 mahasiswa, dan yang terakhir ada kehutanan yang terdapat di Gayo Luas juga sebanyak 75 mahasiswa. Total data keseluruhan dari Fakultas Pertanian ini berjumlah 2.372 mahasiswa. Ini ada rumus Lovin, di mana rumus Lovin itu terdiri dari N sama dengan N per 1 tambah N dikali E pangkat 2, yang dimana keterangannya N kecilnya itu adalah ukuran sampel yang diperlukan, N besarnya itu adalah ukuran dari populasi, dan E itu adalah margin of error, yang dimana margin of error atau tingkat kesalahan yang diizinkan. Di sini kami mengambil contoh yang pertama itu ada Fakultas Pertanian, di mana jumlah total dari data ukuran sampelnya itu adalah sebanyak 2.372 mahasiswa. Lalu kita bagi menjadi 2.372 per 1 ditambah 2.372 dikali 0,05 yang merupakan margin dari margin of error atau tingkat kesalahan yang diizinkan, dikali 0,05 pangkat 2 yang hasilnya itu sebanyak 342,27 mahasiswa yang dibulatkan menjadi 342. Lalu berikutnya kami mengambil sampel bagian terkecilnya, yaitu bagian dari prodi, yaitu prodi agroteknologi, yang dimana N-nya itu sebanyak 305 mahasiswa. Kemudian kami dibagikan menjadi N 305 per 1 ditambah 305 dikali 0,05 pangkat 2 yang hasilnya itu adalah 173,4, yang apabila dibulatkan menjadi 173 mahasiswa. Berikutnya ada prodi agribisnis, jumlah mahasiswanya itu ada 374, yaitu dengan kita masukkan ke rumus N sama dengan 374 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 374 dikali 0,05 pangkat 2, hasilnya itu adalah 193,28 yang apabila kita bulatkan menjadi 193 mahasiswa. Lalu berikutnya ada prodi peternakan, yaitu N-nya itu 336, apabila kita kalikan hasilnya menjadi 182,60 yang dibulatkan menjadi 183 mahasiswa. Berikutnya ada prodi teknologi hasil pertanian, yaitu N-nya itu sebanyak 261 dan hasilnya menjadi 187,93 yang dibulatkan menjadi 157 mahasiswa. Multistage random sampling. Multistage random sampling adalah metode
sampling yang menggunakan sampel yang lebih kecil dari populasi yang diteliti. Metode ini menggunakan sampel yang diambil secara acak pada setiap tahap dari populasi yang dijelaskan dalam rumus Slovin. Multistage random sampling dapat berguna ketika populasi yang diteliti terlalu besar atau terdispersi dan peneliti tidak dapat mengambil sampel dari setiap individu dalam populasi. Namun, peneliti harus mengingat bahwa multistage random sampling tidak akan memperoleh sampel yang sepenuhnya representatif dari populasi, sehingga hasil yang diperoleh harus disesuaikan dengan ketidaktelitian yang diperoleh. Metode ini terdiri dari 3 tahap di dalamnya. Dari 10 prodi Fakultas Pertanian, kita memilih 2 prodi Fakultas Agroteknologi, yaitu yang sebanyak 305 mahasiswa, dan Teknik Pertanian yaitu sebanyak 337 mahasiswa yang menggunakan teknik cluster random sampling, di mana pemilihan sampel menggunakan subgrup sebagai sampel unit dan anggota individu dalam masing-masing cluster atau kelompok yang diasumsikan bersifat homogen. Misalkan dari pemilihan acak terpilih 2 prodi, yaitu agroteknologi dan teknik pertanian. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi untuk menjelaskan tahap kedua. Di tahap kedua ini kita menggunakan Stratified Random Sampling atau SRS, di mana pertama angkatan 2019 prodi agroteknologi berjumlah 14 mahasiswa, dan setelah itu untuk setiap prodi yang telah terpilih dipilih lagi secara acak 2 angkatan dari masing-masing prodi menggunakan teknik Stratified Random Sampling, di mana dalam teknik ini pemilihan sampel berdasarkan karakteristik atau kategori tertentu. Misalkan, dalam hal ini kategorinya adalah angkatan dan setelah dipilih secara acak terpilihlah. Pertama itu angkatan 2020 prodi agroteknologi berjumlah 71 mahasiswa, angkatan 2021 prodi agroteknologi berjumlah 73 mahasiswa, angkatan 2020 prodi teknik pertanian berjumlah 76 mahasiswa, dan angkatan 2021 prodi teknik pertanian berjumlah 70 mahasiswa, serta angkatan 2022 prodi teknik pertanian berjumlah 86 mahasiswa. Oke, baik. Untuk tahap ketiga yaitu menggunakan simple random sampling. Dari hasil proporsional tersebut dapat dilihat masing-masing angkatan memiliki jatahnya masing-masing. Dalam tahap ketiga ini, teknik yang digunakan adalah teknik simple random sampling atau SRS, di mana sampel yang akan diambil juga ditarik secara acak, namun tetap sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan untuk setiap angkatannya. Dan untuk hasilnya sendiri, teman-teman, kita bisa mentotalkan atau menjumlahkan setiap kriteria atau ketentuan yang diambil per program studi di Fakultas Pertanian, seperti 16 tambah 80 tambah 82 tambah 77 tambah 71 tambah 87 sama dengan 413. Hasilnya adalah 413 mahasiswa yang akan menjadi sampel, dan jumlah total sampel mencapai 413 yang melebihi target 342. Ini merupakan hasil yang baik karena sudah sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Sekian.